Kisah tragis di awal penghujung tahun. Kisah yang dialami keluarga Bagaskoro ini memang benar-benar di luar dugaan. Dia masih tak menyangka akan kejadian 4 tahun yang lalu. Yang mana pada saat itu Bagaskoro sedang bahagia-bahagianya menjadi seorang kepala rumah tangga. Apalagi Aira, istrinya sedang mengandung buah hati mereka. Bagaskoro adalah seorang staf HRD di sebuah perusahaan. Gaji yang dimilikinya cukup besar, dan dari penghasilannya tersebut, Bagaskoro bisa membeli rumah di sebuah perumahan elit. Suatu hari, Bagaskoro dipindah tugaskan di salah satu cabang perusahaan. Mau tak mau, Bagaskoro menerima tawaran itu dengan alasan profesional. Kebetulan tempat barunya bekerja ini jauh dari rumahnya, sehingga dengan terpaksa Aira harus tinggal di rumah sendirian. Sedangkan Bagaskoro akan pulang 1 kali dalam seminggu. Tak terasa, kehamilan Aira sudah menginjak di bulan ke-8, dan itu artinya sebentar lagi dia akan melahirkan. Suatu malam, tepatnya hari Sabtu, pukul 8 malam, Bagaskoro seperti biasanya pulang ke rumah. Sesampai di rumahnya, Bagas mendapati rumah yang sepi tak berpenghuni. Dia berulang kali memanggil nama istrinya, tapi tetap saja tak ada sahutan. Kondisi rumah masih tertata rapi. Itu tandanya Aira masih di rumah. Dan pikiran Bagaskoro pun masih berbaik sangka tentang keberadaan istrinya. Mungkin Aira pergi ke rumah ibu, guman Bagas. Bagaskoro lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, karena tubuhnya yang mulai lengket. Baru sampai di depan pintu, Bagas merasa bulu kuduknya merinding. Bau busuk menyengat hidungnya. Ditambah lagi, Bagas mendengar suara tangisan yang samar-samar terdengar dari balik pintu kamarnya. Bagas tak mau mempedulikan apa yang dirasakan. Tubuhnya yang sangat capek dan lelah mengharuskannya untuk segera mandi. Baru saja sampai di guyuran yang ketiga, Bagas kembali mencium aroma keanehan. Air keran yang tadinya hidup tiba-tiba mati, dan lampu kamar mandi juga remang-remang. Karena kondisi ruangan yang gelap, Bagas mencari-cari gayung. Diraba-rabanya seluruh ruangan kamar mandi, hingga gayung itu pun didapatkannya. Tapi, baru saja mengangkat gayung tersebut, Bagas menjadi ketakutan. Ada rambut yang begitu panjang menggenang di bak kamar mandi. Yang masih dalam kepanikan, tiba-tiba saja mendengar, "Mas, carikan jasadku. Mas, carikan jasadku." Suara itu terdengar menggema hingga berkali-kali. Pertanyaan pun muncul dalam benak Bagaskoro. Kenapa suara itu menyebutnya dengan kata-kata mas? Pikiran Bagas tertuju pada Aira yang sudah berjam-jam lamanya tak pulang. Bahkan mengabarinya lewat HP saja tak ada. Selesai mandi, Bagas kemudian mengambil HP untuk mencari keberadaan istrinya. Dan nomor yang pertama kali dihubungi adalah nomor ibu mertuanya. Tapi jawaban ibu mertuanya membuatnya lemas. Ternyata Aira sudah tak menghubunginya selama 2 hari. Lalu, di mana Aira? Bagas masih panik dalam kesendiriannya. Dia kemudian mencoba membuka lemari, dan benar saja, baju-baju Aira masih tertata rapi di lemari. Itu artinya Aira tak pergi kemana-mana. Bagas tertunduk lesu di pinggir ranjang. Aira, di mana kamu? Tak terasa air mata Bagas menetes di pipinya.
Tiba-tiba, Mas, carikan jasadku. suara itu kembali terdengar, dan kali ini lebih jelas. Tanpa pikir panjang, Bagas kembali mencari-cari. Bau menyeruak menusuk hidungnya. Bau itu begitu busuk, hingga Bagas muntah berkali-kali. Tiba-tiba tampak dari luar jendela kamar, terlihat dengan jelas sosok wanita berambut panjang menggendong seorang bayi. Wanita itu begitu pucat dengan muka yang penuh darah. Diiringi suara tangisan, wanita itu lalu menghilang. Perasaan Bagas semakin tak karuan. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Kabut petang menyambut malam menambah suasana semakin mencekam. Bagas kemudian memutuskan untuk mengambil air wudhu untuk sholat malam. Dia mencoba menenangkan diri dan meminta petunjuk kepada Allah. Di atas sajadah itulah Bagas memanjatkan doa-doa, dan ketika sujud, tak sengaja Bagas melihat benda aneh terlihat dari bawah ranjang. Dia kemudian bergegas mengambil lampu senter dan mencoba melihat benda tersebut. Beberapa menit kemudian, Bagas menjerit. Benda aneh itu ternyata adalah jasad istrinya. Tubuhnya penuh luka dengan darah yang mulai mengering, tanda kematian istrinya sudah lebih dari 24 jam. Bagas meronta sambil memeluk jasad istrinya. Dia tak lagi memperdulikan bau busuk yang mulai menyengat. Dielosnya perut Aira. Kini, tak hanya Aira, calon bayinya pun ikut meninggal. Bagas mencoba tegar, mencoba kuat, mesti pahit dirasa. Pagi pun tiba. Pagi itu, Bagas selalu melapor kejadian kematian istrinya kepada pihak berwajib. Setelah memakamkan Aira dengan layak, Bagas kemudian kembali memenuhi panggilan polisi untuk menjadi saksi. Tak ada kejanggalan dalam kondisi rumah, bahkan tak ada bekas perampokan. Hingga ingatan Bagas tertuju pada hari Kamis, hari di mana Aira merasa ketakutan. Dia berulang kali meminta diambilkan jasa ART guna untuk menemani sekaligus meringankan pekerjaan rumah yang terbilang besar. Kondisi Aira dengan perut yang semakin membuncit membuatnya gampang capek. Tapi Bagas tak menghiraukan rengekan Aira. Bahkan Bagas malah menganggap Aira istri yang manja. Kita itu harus berhemat untuk biaya kelahiranmu, Aira. Di penghujung teleponnya, memang Bagas mengakui kalau dirinya termasuk laki-laki pelit dan perhitungan. Bagas sangat jarang mengajak Aira untuk jalan-jalan atau sekedar makan di luar rumah. Dan Bagas punya alasan untuk itu, yaitu tidak mau boros dan banyak pengeluaran. Dia benar-benar sangat rinci dalam keuangan. Mendengar pengakuan dari Bagas, Pak Polisi lalu menanyakan CCTV rumah. Bagas kemudian mengangguk dan membuka laptopnya. Dari situ, terlihat kejadian 4 hari yang lalu. Ada 2 orang laki-laki yang mondar-mandir di luar rumahnya dan kemudian masuk. Dan Aira dengan perut besarnya mencoba melarang orang tersebut untuk masuk. Beberapa detik kemudian, laki-laki itu menempelkan tangannya di dahi Aira. Dan detik itu juga, Aira seperti dihipnotis. Aira kemudian mempersilahkan 2 orang tersebut masuk. Dan benar saja, Aira tertunduk lemas di sofa ruang tamu. Dan dengan santainya, 2 orang tersebut menggasak seluruh harta di rumah Aira dan Bagas. Selang 1 jam kemudian Aira tersadar dan mencoba menggagalkan aksi perampokan di rumahnya. Tapi, apalah daya Aira yang hanya seorang wanita lemah. Dia berusaha melawan, tapi naas,
perampok-perampok itu lebih cepat menghabisi nyawa Aira. Tubuh Aira lalu ditaruh di bawah ranjang guna menghilangkan jejak pembunuhan. Dan menurut pihak kepolisian, pelaku hipnotis yang menyatroni rumah Bagas adalah residivis kriminal yang menjadi buronan kepolisian. Melihat kejadian di CCTV, Bagas menyesali dan meratapi akan sikap pelit terhadap keluarganya. Tangisannya tak akan membuat istrinya kembali, dan uang tak akan selamanya membuatnya bahagia. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.